Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Murniati Alia dengan NIM 2892150 Prodi Manajemen Mata Kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Darmanis SEMM. Langsung saja kita ke topik pembahasan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim sendiri baru muncul pada abad 19, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Edisi kali ini mencoba untuk menampilkan sebagian kecil pemikiran ekonomi sejumlah tokoh ulama klasik terkemuka, sekaligus membantah analisa Schumpeter tersebut. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua, periode stagnasi dan transisi dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali dimulai pada tahun 1950 hingga sekarang. Tahap pertama pada fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam yang dihasilkan selama kurang waktu 9 abad. Meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi, topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini, seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, zakat, pajak, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, dan peran negara, dan lain sebagainya. Sejumlah tokoh ulama yang terkemuka yang menjadi tulang punggung pengembangan teori klasik ekonomi Islam antara lain adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Zawqiyah, Ibn Khaldun, Al-Makrizi, dan lain-lain sebagainya. Karya-karya mereka bahkan masih tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang muncul pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Berikutnya, sedangkan tahap yang ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonomi Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia.
Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.